Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang PIKO. Apa itu PIKO? Kita akan membahas 3 topik pada video kali ini. Kira-kira kenapa perlu merumuskan pertanyaan? Merumuskan pertanyaan adalah tahapan pertama dari evidence-based nursing. PIKO akan membantu kita untuk merumuskan pertanyaan sehingga pertanyaan menjadi efektif dan kita dapat mencari artikel yang kita inginkan dengan lebih mudah. Bagaimana mengembangkan pertanyaan? Kita menggunakan instrumen dari Johns Hopkins. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Misalnya yang pertama yang ditanyakan adalah apa masalahnya. Jadi masalahnya di sini yang disampaikan adalah masalah aktual. Kemudian mengapa masalah penting dan relevan? Apa yang terjadi jika tidak ditangani ya? Nanti untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh. Kemudian bagaimana dengan praktik yang berjalan selama ini terkait masalah? Misalnya kebijakannya seperti apa dan praktiknya seperti apa. Kemudian masalah-masalah tersebut masuk dalam kategori apa di sini bisa di checklist saja, bisa lebih dari satu. Kemudian apa saja komponen-komponen PIKO-nya. Dengan memikirkan ketiga hal ini dapat membantu teman-teman untuk memformulasi PIKO dan pertanyaan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Misalnya saya kasih contoh adalah tentang masalah merokok ya pada remaja. Jadi misalnya masalah aktualnya adalah prevalensi remaja Indonesia merokok cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nanti ini juga harus ada datanya ya. Kemudian beberapa upaya henti rokok pada remaja belum maksimal. Masalah upaya henti rokok saya sampaikan di sini karena saya ingin mencari artikel tentang intervensi henti rokok. Oh ya, jika mahasiswa ingin melaksanakan penelitian, nantinya bisa skripsi atau yang lain-lain ya, ini bisa dijadikan sebagai pendahuluan. Kemudian, mengapa masalah penting dan relevan? Di sini kalian bisa menyampaikan bahwa merokok menyebabkan banyak penyakit, seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Di instrumen ini kalian tidak harus menggunakan referensi ya, tapi jika bisa ya nggak masalah. Jadi ini masalahnya tentang merokok. Kemudian tentang remaja, jangan lupa remaja perokok berisiko menjadi orang dewasa perokok hingga memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit. Kemudian bagaimana praktik yang berjalan selama ini? Nah, di sini kalian bisa menyampaikan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan. Misalnya ada edukasi merokok, materi anti rokok dalam pelajaran sekolah, dan lain-lain, karena kita konteksnya remaja. Kemudian remaja juga menggunakan banyak gadget, misalnya mobile phone. Karena saya ingin mencari tentang intervensi henti rokok melalui mobile phone ya. Nah, dari sini bisa kita checklist poin-poin ini. Kalau misalnya ada kaitannya dengan masalah safety, nah ini bisa diklik di sini, di kotaknya, atau masalah kualitas, misalnya ada efisiensi, atau misalnya tentang waktu ya, atau masalah kepuasan, penata laksanaan di area klinis di rumah sakit, ataupun lokasi lainnya, dan penata laksanaan di masyarakat, atau praktik yang berjalan selama ini belum divalidasi, atau masalah finansial. Pada kasus tadi, yang lebih sesuai adalah tentang praktik yang berjalan di masyarakat. Kita lanjut dengan PIKO. Apa itu PIKO? Ada dua macam metodologi penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian-penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dapat diukur, biasanya menggunakan data-data statistik, sedangkan penelitian-penelitian kualitatif adalah penelitian-penelitian yang biasanya mengambil data secara lebih mendalam, misalnya pengalaman atau budaya. Jadi P-nya adalah patient atau pasien, populasi atau masalah. I-nya adalah intervensi, C-nya comparison atau perbandingan, dan O-nya adalah outcome atau luaran atau hasil yang diharapkan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, P-nya partisipan, kemudian I-nya adalah minat ya, CO-nya adalah konteks. Tapi kita akan fokus ke penelitian kuantitatif. Lebih jelasnya seperti ini, P-nya, pasiennya adalah deskripsi pasien atau populasi, atau subpopulasi, atau kondisi yang diminati. Nanti akan ada contohnya. Kemudian I adalah intervensi atau treatment atau pendekatan apa yang sebaiknya digunakan.
Misalnya bisa tes diagnostik atau persepsi pasien, atau faktor risiko, dan lain-lain ya. Kemudian comparison, ini tidak harus ada. Jika teman-teman ingin membandingkan suatu intervensi dengan intervensi yang lainnya, maka comparison ini bisa dituliskan. Kemudian untuk outcome, hasil apa yang ingin kalian lihat, misalnya kematian, angka kesakitan, atau derajat kesehatan lainnya. Nah, ini untuk kualitatif. Sekarang kita masuk ke contoh PICO. Misalnya, passion-nya adalah remaja, kemudian problemnya adalah rokok. Tadi bisa juga populasi ya, misalnya suatu komunitas ya, bisa juga. Misalnya suatu suku. Kemudian intervensi, saya ingin melihat tentang intervensi melalui pesan singkat yang ada di mobile phone. Kemudian comparison-nya saya tidak mau membandingkan intervensi itu dengan intervensi lain, jadi di bagian comparison bisa kosong. Kemudian di outcome-nya saya mau melihat apakah pesan singkat ini mempengaruhi remaja untuk berhenti merokok. Untuk bahasa Inggrisnya sama ya, jadi ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari kerangka PICO ini, kita dapat memformulasikan pertanyaan dengan efektif. Jadi pertanyaannya menjadi, bagaimanakah pengaruh intervensi pesan singkat terhadap henti rokok pada remaja? Coba kita masukkan perbandingan. Misalnya mau membandingkan intervensi pesan singkat dengan gambar. Mana yang lebih berpengaruh terhadap henti rokok? Maka pertanyaannya menjadi, bagaimana pengaruh intervensi pesan singkat dibandingkan dengan gambar terhadap henti rokok pada remaja? Jadi semuanya disebutkan lagi ya, empat-empatnya. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Bu, bagaimana kalau saya mau mencari data deskriptif saja? Nah, jadi yang digunakan adalah P dan O-nya saja. Misalnya remaja, kemudian bagaimana sih mereka menggunakan rokok? Pertanyaannya menjadi, bagaimanakah penggunaan tembakau pada remaja? Bagaimana membuat kata kunci atau keywords? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.